Selamat pagi, selamat bergabung yang sudah join di pagi hari ini. General Affairs Management. Apa yang kita bahas hari ini bisa dibilang basic knowledge ya, karena ini memulai dari yang paling dasar sampai beberapa yang memang perlu diketahui oleh seorang GA. Ini kurang lebih akan kita bahas hari ini. Divisi General Affairs, perannya adalah memberi dukungan seluruh fungsi. Ini perannya. Berkaitan dengan itu, saya buka mengenai fungsinya. Ya, kita punya fungsi pemeliharaan perawatan. Kemudian General Purchasing. Ini beberapa perusahaan itu pembelian yang berkaitan sama hal umum. Lalu Asset Management itu udah pasti. Inilah yang biasanya paling besar, ngurus aset manajemen sama inventory aset. Mulai dari penyimpanannya, pemeliharaannya, pencatatannya. Itu saja dengan Permit and Public Relation, pembuatan dokumen izin, kemudian hubungan masyarakat karena berkaitan dengan pihak ketiga ya. GA itu bukan di bawah finance, karena biasanya purchasing di bawah finance. Siapa sih yang kita layani? Yang kita layani jelas adalah, karena tadi disebutannya supporting unit, kita supporting, memberi dukungan, memberikan support kepada semua unit. Untuk customer ya ini ada customer satisfaction dan delight customer. Jadi customer satisfaction itu memberi kepuasan, fokusnya pada orientasinya pada customer dengan beri supaya si pelanggan puas, tapi lebih dari itu adalah pelanggan nyaman, delight. Spesifikasi dan kompetensi itu siapapun bisa jadi orang GA, meyakinkan si user bahwa saya mampu di pekerjaan tersebut walaupun saya cuma lulusan akuntansi. Kompetensi ya, tentu kita harus punya kemampuan mengatur dan mengkoordinasi, kemampuan perencanaan waktu dan pekerjaan. Kemudian ini soft kompetensinya sama hard kompetensi. Hard kompetensi itu keterampilan. Kalau soft kompetensi itu berkaitan sama kemampuan yang bukan fisik, bukan keterampilan. Ini yang saya tadi bilang, personal value. GA itu bersikapnya reaktif. Persepsi, General Affairs adalah pusat biaya kerja. Memang benar, kita tidak menghasilkan uang. Satu-satunya kita menghasilkan uang adalah ketika saat pemusnahan aset. Ada revenue center itu bagian sales ya, marketing, ya, investment center itu bagian finance, profit center itu juga bagian finance, dan tapi kita bisa kok jadi profit center dengan apa? Dengan saving cost. Soal GA management kan. Jadi mindset kita adalah mindset management. Contoh aktivitas, ini contoh saja. Harian briefing, kontrol area dengan checklist, checking logbook, cek surat keluar, surat masuk, follow up. Besar kecilnya perusahaan memang mempengaruhi banyaknya pekerjaan. Ada kecelakaan kerja dan kesehatan kerja. Namanya kecelakaan kerja, jatuh dari ketinggian, kejatuhan benda, tersandung atau tergelincir. P3K wajib perusahaan punya P3K berkaitan sama kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu kita akan bicara mengenai keadaan darurat. Keadaan darurat sifatnya terjadi tiba-tiba. Kita punya namanya emergency plan, rencana tanggap darurat, rencana ketika terjadi situasi darurat. Itu drill. Nah itulah, ini bagian dari perencanaan dan prosedur tim, kunci keberhasilan emergency plan. Lalu ada building instrument, nah, ini mechanical dan electrical. Contoh ini masih berkaitan sama yang tadi, kecelakaan kerja. Kita lihat klasifikasinya. Berkaitan sama penanggulangan kebakaran, sistemnya apa? Terutama untuk gudang-gudang berkas karena berkaitan sama itu ya, sama kebakaran itu kan. Yang suka diabaikan, tata udara, temperatur udara. Kalau sistem tata udara ini berkaitan sama AC. Soal pencahayaan, genset. Nah, ini juga memanaskan genset seminggu sekali selama 15 menit. Nah, ini lingkup yang dikelola dalam building management and maintenance. Asset management ini ada kaitannya sama perawatan, lalu dibaharui asetnya. Itulah kenapa tujuannya adalah menjamin selalu dalam keadaan prima. Ini tabelnya ya, namanya perawatan. Ada, kita lihat sini ada jadwal, ada yang sifatnya terencana, ada yang sifatnya preventif sehingga orang tuh terjatuh. Pemberdayaan personel yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan perawatan perbaikan. Inventarisasi dan kondisi barang kita amati. Lalu setelah paksa pelaksanaan buat laporannya, buat daftar kebutuhannya. Ini sedikit tentang legal aspek, apa saja yang kita urus ya, SIUP. Lalu purchasing ya berkaitan sama pembelian ya. Security itu sistemnya adalah keamanan dari penipuan, keamanan aset, itu berkaitan sama light ya. Tugas dan fungsi keamanan ada pengaturan, ini atribut ya, kenyamanan berkendara, perawatan kendara, dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Pada akhirnya semuanya harus ada SOP-nya.
Berkaitan sama KPI, ini bagian akhir ya. Jadi KPI itu indikator untuk memberikan informasi sejauh mana individu atau departemen telah berhasil mewujudkan sasaran strategi yang ditetapkan. KPI itu relevan. Kami sebagai GA dituntut membuat apakah bisa. Sebenarnya SOP itu yang membuat adalah masing-masing departemen. Kenapa? Karena mereka yang tahu persis prosesnya seperti apa, prosedurnya, alur pekerjaannya seperti apa. Kami dapat input apa, diproses apa, outputnya apa. Nah, yang tahu prosesnya kan adalah orang departemen tersebut. Begitu Pak Khairul. Semoga menjawab. KPI itu sebenarnya kan ini saya ambil hanya departemen. Harus benar dulu nih, supaya tidak terjadi dua kali perintah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak untuk kehadiran siang hari ini. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan karena pandemi belum selesai. Terima kasih, selamat siang.